Pemerintah Iran gelar pemakaman massal 100 korban tewas akibat demonstrasi yang berujung kericuhan. Komisi 1 DPR minta Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan skema evakuasi bagi WNI di Iran. Nekat maling jebol tembok toko perhiasan, curi uang dan emas senilai lebih dari 1 miliar rupiah di Magetan, Jawa Timur. Jenazah pendaki tewas di Gunung Slamet diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Polisi sebut tak ada tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh korban. Terdakwa kasus penghasutan terkait demo di akhir Agustus 2025, Laras Faizati bebas bersyarat. Hakim memvonis 6 bulan penjara dengan syarat pengawasan selama 1 tahun. John Hedman segera hadapi ujian perdananya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Maret 2026. Hedman akan bawa skuad Garuda melakoni FIFA Series menghadapi sejumlah tim besar. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain sejumlah berita utama tadi, kami juga memiliki informasi lainnya yang patut Anda simak malam hari ini hanya di Kompas Malam. Saya, Valentina Sitorus, bersama Anda. Informasi pertama, saudara, perhiasan emas nilai lebih dari 1 miliar rupiah dicuri dari toko emas dan kosmetik di Magetan, Jawa Timur. Pelaku juga membawa kabur uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Toko emas dan kosmetik di Jalan Raya Bendo, Desa Belotan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dibobol kawanan maling pada hari Rabu pagi 14 Januari. Sejumlah karyawan kaget mendapati toko berantakan, lemari dan etalase yang berisi emas batangan dan perhiasan dalam kondisi acak-acakan. Pemilik toko mengaku uang tunai yang digasak pelaku sebesar 30 juta rupiah, emas seberat 1 kilogram atau senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Pertama ini sama teman saya. Terus? Itu sudah bobol semua. Yang hilang kan kayak ada bobolan. Bekas dibobol, diacak-acak gitu kondisinya. Terus yang diambil apa aja Mbak Didal? Perhiasan, Hah? uang. Perhiasan sama uang. Perhiasan emas Ya, sama uang. Uangnya sekitaran 30-an. 30 juta. Kalau emasnya? Kan kalau diuangkan ya 1 M ke atas. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pemilik dan karyawan toko emas. Untuk menutupi jejak, pelaku membawa server kamera pemantau CCTV. Karena olah TKP awal, memang pelaku diduga merusak dinding. Dijebol gitu ya? Dia dilubangi. Kalau keterangan dari pemilik ini, kerugian sampai berapa nih? Untuk kerugian, bendanya emas dan uang tunai. Namun jumlahnya berapa, kami nanti sesuaikan dengan hasil BAP. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil menangkap 5 pelaku pembobol toko perhiasan yang membawa uang tunai serta emas dengan nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Kelima tersangka merupakan spesialis pembobolan dan kerap melakukan kejahatan serupa di lokasi lain. Awalnya, Polres Madiun menangkap pelaku pencurian dengan pemberatan di sejumlah toko di Madiun. Ternyata pelaku juga membobol toko emas di Magetan, Jawa Timur. Kita sudah berhasil mengamankan 5 orang yang diduga pelaku perampokan di toko emas tersebut. Kelima orang ini yang saat ini diamankan, ini hasil kolaborasi Polres Magetan dengan Polres Madiun Kabupaten, di mana memang pelaku ini spesialis melakukan kejahatan
bobol tembok. Dan bukan hanya di tempat ini saja melakukan kejahatan, juga ada di beberapa TKP tempat kejadian. Dan puji syukur juga, alhamdulillah, seluruh barang-barang yang diamankan atau diambil di lokasi itu berhasil kami amankan. Informasi lain, saudara, jenazah pendaki yang meninggal di Gunung Slamet, Syafiq Ari dan Ali Razan, telah tiba di rumah duka yang ada di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Jenazah disambut isak tangis keluarga. Jenazah Syafiq Ari dan Ali Razan telah tiba di kampung halaman yang ada di Perum Depkes Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara pada Kamis malam. Jenazah Syafiq langsung disalatkan di masjid setempat dan akan dimakamkan di pemakaman umum Sidotopo di Kelurahan Kedung Sari pada Kamis malam. Sebelumnya, jenazah pendaki asal Magelang yang ditemukan meninggal di Gunung Slamet berhasil dievakuasi oleh tim relawan gabungan. Korban dilaporkan hilang sejak akhir Desember 2025. Dan inilah juga, saudara, detik-detik evakuasi pendaki Syafiq Ari dan Ali Razan yang ditemukan meninggal di Gunung Slamet. Dengan cara ditandu, jenazah Syafiq dibawa oleh tim SAR menuruni Gunung Slamet. Jenazah dibawa dari pos 9 pendakian Gunung Slamet menuju posko Gunung Malang di Kabupaten Purbalingga pada Kamis pagi. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. That's the mission. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about, other than my family, will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place. Saudara, Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Bulgaria serta Saint Kitts dan Nevis dalam FIFA Series 2026 yang akan digelar pada akhir Maret 2026 ini. Kabar calon lawan Timnas Indonesia itu disampaikan media Bulgaria Fakti.bg. Dalam laporannya, media Bulgaria itu menyebut Timnas Bulgaria akan berpartisipasi dalam edisi kedua FIFA Series yang digelar pada 23 hingga 31 Maret nanti. Tim asuhan Alexander Dimitrov akan ke Indonesia sebagai tuan rumah. Sementara kepastian Saint Kitts dan Nevis jadi lawan Timnas dikabarkan lewat situs resmi Federasi Sepak Bola Negara Zona CONCACAF tersebut. Dalam rilisnya tertulis Saint Kitts dan Nevis akan berpartisipasi di FIFA Series 2026 yang berlangsung di Indonesia. John Herdman segera menghadapi ujian pertamanya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Maret 2026. Herdman akan membawa skuad Garuda melakoni FIFA Series menghadapi sejumlah tim besar. 3 hari usai dikenalkan ke publik sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Herdman menyapa Garuda fans di balik kediamannya di Jakarta. Herdman meminta supporter bersama-sama mendukung Timnas agar meraih kemenangan di FIFA Series Maret mendatang. To all the Garuda fans, you're the 12th man, you're the team behind the team. We have our stadium behind us, we've got some big games coming in March. Hopefully, I get to hear you, I hear that passion, and we get to win our first game together. We'll see you in March. Let's go! Kurang dari 3 bulan menghadapi FIFA Series, Herdman belum didampingi jajaran kepelatihan yang disiapkan PSSI. Analis sepak bola Wesley Hutagalung meminta PSSI menunjuk asisten pelatih yang sesuai dengan kebutuhan Herdman. Memilih sang kepelatihan.
kita tunggu apakah federasi memberikan stres kepelatihan yang mumpuni, yang benar, atau lebih kepada orang-orang yang mereka sukai, orang-orang yang dulu sempat ada gini, Mas Hasir. Mereka dipilih karena tidak banyak menuntut federasi, nggak ngeyel, nggak melawan, jadi dipilihlah sebagai asisten pelatih dulu. Ada infonya begitu. Nah, apakah mereka yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh John Herdman dengan kualitas kapabilitas mereka? Kini tugas berat menanti Herdman di gelaran FIFA Series 2026. Namun jalan panjang menanti John Herdman membangun skuad Garuda termasuk gelaran Piala Asia 2027 yang jadi ujian sesungguhnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, soal jajaran kepelatihan belum lengkap karena PSSI belum menunjuk asisten pelatih lokal yang akan mendampingi Herdman. Tapi bagaimana Herdman akan menyiapkan skuad Garuda untuk agenda Maret mendatang? Kita akan bahas bersama ex-pelatih Timnas Indonesia, tepatnya di tahun 2012 hingga 2013 ada Coach Neil Maizar. Selamat malam Coach Neil, apa kabar? Selamat malam Mbak, kabar baik. Salam olahraga, kabar baik untuk kita semua. Coach, saya juga mau tanya nih, idealnya sebenarnya kapan sih asisten pelatih itu ditunjuk, apalagi 2 bulan lagi kita kan kita menjalani FIFA Series dan Indonesia jadi tuan rumah. Kalau menurut saya Mbak, secepatnya ketika John Herdman sudah ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, seharusnya dia segera menunjuk staf khususnya. Itu beberapa asisten pelatih seperti goalkeeper coach, physical trainer, asisten pelatih, dan itu akan membantu dia dalam menghandle tim nasional ini karena secepatnya dia berkolaborasi, dia akan menentukan seperti apa 2 bulan ke depan karena FIFA Series kan 2 bulan lagi akan berjalan. Jadi kalau menurut saya secepatnya Mbak, secepatnya itu selambatnya kapan? Ya kalau bisa 2 hari 3 hari ini udah jadi Mbak. Karena kalau kan sebenarnya kan database dari PSSI itu kan sudah ada. Itu untuk pelatih lokal ya. Kalau pelatih yang dia bawa kan sekarang baru ada 2, Cesar Milan sama satu lagi saya lupa namanya. Tapi yang untuk lokal kan belum ada. Tapi dasarnya, basicnya pelatih lokal itu sebenarnya sudah ada di PSSI. Tinggal mungkin interview aja lagi. Kalau interview itu kan ya bisa jadi besok, bisa jadi besok lagi. Tapi secepatnya, ya minimal dalam minggu ini sudah ada staf pelatih sehingga dia bisa bergerak cepat gitu Mbak. Bergerak cepat dalam artian apa nih Coach? Karena kan ya kita tahu bahwa pelatih lokal itu istilahnya sebagai penyambung komunikasi antara Herdman dan juga pemain timnas begitu. Nah, apa yang harus pentingnya pelatih lokal segera ditunjuk tuh apa? Gini, pelatih lokal itu kan yang pertama mau tahu dengan budaya sepak bola Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, pelatih lokal itu tahu dengan kapasitas pemain lokal Indonesia yang menjadi hebat di kompetisi untuk saat ini. Yang ketiga, pelatih lokal juga tempat bagaimana John Herdman nanti mendelegasikan bentuk program latihan kepada dia sebagai asisten pelatih. Itu kan tentu orang-orang yang berkompetensi di bidangnya Mbak. Maksudnya memang dia mempunyai experience yang bagus sebagai seorang pelatih, mempunyai knowledge yang bagus sebagai seorang pelatih, mempunyai lisensi yang bagus seorang pelatih, dan punya attitude yang bagus sebagai pelatih. Jadi dia akan mendampingi John Herdman dalam segala hal di bidang sepak bola Indonesia. Ini nggak main-main Mbak, seorang asisten pelatih itu dia harus mempunyai kapasitas yang di high level, yang udah internasional. Jangan asisten pelatih yang tidak mempunyai knowledge, yang tidak punya experience. Ini kan mendampingi orang-orang yang hebat juga. John Herdman ini adalah seorang pelatih yang membawa Kanada ke Piala Dunia. Jadi dia harus didampingi orang yang expert di bidangnya. Dan orang itu ya mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi. Nah, dia harus, kalau memang udah ada stoknya di PSSI, dia harus menginterview satu-satu pelatih lokal itu. Kalau dia cocok diambil, kalau enggak, ya enggak, dicari yang lain. Di samping dia mempunyai sistem pelatih yang dibawa dia sendiri, yang dia percaya dari Kanada, yang sudah partner dia beberapa tahun di Kanada. Itu maksud Mbak, cepatnya begitu. Sehingga jangan lama-lama, karena kita melihat ini kan
tidak semudah yang kita bayangkan. Karena tujuan atau target dari PSSI ini bagaimana John Hartman ini membawa Indonesia di high level. High levelnya tentu ke Piala Dunia 2030. Iya. Dengan 2 tahun dia kontrak, habis itu 2 tahun perpanjangan. Iya, 2 tahun kontrak plus 2 ya. Iya, harus cepat Mbak, staf pelatih itu, dan harus cepat juga di interview. Dan dia harus memilih sendiri asisten pelatihnya. Mana yang terbaik buat dia, yang bisa, menurut dia bisa membantu dia menjalankan tugas-tugasnya di dalam lapangan dan di luar lapangan. Ya, dan memenuhi ekspektasi dari pecinta sepak bola tanah air ya. Tapi Coach, Anda melihat gaya melatih Hartman ini seperti apa? Pengalaman kita kan sebenarnya juga dengan dari pelatih asal Inggris itu kan bersama dengan Peter White. Nah, mirip nggak kira-kira gaya kepelatihannya? Iya, kan dia mempunyai gayanya, kalau nggak salah speed endurance dia. Dia cepat dan kuat. Cepat tapi kuat. Waktu dia di Piala Dunia 2022 dia kan main waktu melawan Belgia, Kroasia, melawan Maroko, dia cepat dan kuat. Jadi memang dia ya mirip STI juga. Karena STI kan lebih kuat, cepat, dan fisik juga sangat dia perlukan. Jadi mungkin metode itu mungkin saya lihat. Apakah ini nanti cocok? Tentu kita lihat di pertandingan nanti di FIFA Series, karena kan untuk membangun tim yang hebat itu tidak mudah, Mbak. Tidak seperti membalikan telapak tangan, karena dia harus mempelajari juga budaya sepak bola Indonesia, juga mempelajari juga karakter pemain satu persatu yang bermain di Indonesia, yang bermain di luar negeri. Dia pelajari satu-satu, nanti dia bentuk dalam suatu tim, dan bentuk satu dalam tim, dalam satu pelatihan, terus dia cari starting 11 dengan karakter pemain-pemain yang berbeda, dan itu nggak mudah. Butuh dukungan, butuh orang-orang yang di belakang dia, yang membangun tim ini menjadi lebih hebat ke depan. Ya, menarik Coach. Ini kan kalau melihat atmosfer dan tekanan pada timnas kita itu begitu tinggi. Ekspektasi juga luar biasa, kita tahu apalagi begitu Hartman diumumkan kepada publik pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana sih biasanya seorang pelatih dalam menyiasati hal-hal ini? Iya, pasti ekspektasi itu pasti ada. Artinya keinginan, harapan dari seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini pasti ada, pasti tinggi. Tapi pelatih biasanya sudah mempunyai cara dia untuk membangun sebuah tim itu, Mbak. Ada metode tersendiri atas sistem tersendiri, terstruktur dan tersistem. Dia udah tahu metode itu kan udah dilakukan dia di Kanada selama lebih 6 tahun atau 8 tahun dah. Dia bangun sepak bola Kanada, bagaimana dari Kanada yang dari dari peringkat FIFA 100 bisa menjadi sekitar 40 atau 33 sampai Piala Dunia. Dan itu nggak mudah, dan itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Ada beberapa tahun dan dia bangun metode ini, mungkin dia dan dia yakin ini dia bisa lakukan di Indonesia. Biasanya pelatih kalau udah mempunyai metode yang bagus dan dia punya experience yang bagus dan dia sudah mempunyai perbandingan yang bagus bagaimana cara melatih, dia yakin dengan apa yang lakukannya di Indonesia. Saya pikir John Hartman ini udah yakin dengan apa metode yang dia lakukan di Indonesia, cuma mungkin dia sedikit harus merubah caranya aja, karena budaya di Kanada, bagaimana sepak bola Kanada dan bagaimana sepak bola Indonesia kan berbeda. Nah, mungkin itu yang harus dia lakukan, bagaimana dia mempelajari budaya sepak bola Indonesia, bagaimana mempelajari karakter pemain Indonesia di lapangan itu. Tentu dia akan lihat di kompetisi di Indonesia, bisa dia ke Bandung, bisa dia ke Jakarta, bisa dia ke Makassar, ke Malang, ke Surabaya. Nanti setelah dia melihat dan sudah mapping, sudah melihat, menganalisis secara umum, dari situlah dia bisa menentukan ini tim nasional ini mau kemana dia bentuknya, taktiknya bagaimana, strateginya bagaimana, green design-nya sepak bola Indonesia ini seperti apa untuk menuju level yang ke high level, ke Piala Dunia atau ke dunia internasional. Begitu, Mbak. Ya, safari untuk melihat karakteristik pemain ya, calon tim kuat Indonesia. Harus dilihat. Ini kelihatannya akan mudah dilakukan karena berbeda dengan pelatih sebelumnya, Hartman ini berkomitmen untuk tetap tinggal di Indonesia. Jadi setidaknya untuk mobilisasi ini kelihatannya akan mudah. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana
ramuan dari timnas, baik itu dari sisi pelatih, penunjukan pelatih lokal, hingga siapa nanti kira-kira skuad Garuda yang akan dipilih dalam permainan FIFA Series Maret nanti. Kita akan tunggu hasilnya seperti apa. Sebelumnya terima kasih Coach Neil sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu, salam olahraga. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pemerintah Iran yang menggelar pemakaman massal bagi sekitar 100 orang di hari Rabu, termasuk anggota pasukan keamanan yang tewas dalam aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. Saudara, pemerintah Iran menggelar pemakaman massal 100 orang korban tewas akibat demonstrasi yang berujung kericuhan. Prosesi pemakaman ini diatur sepenuhnya oleh pemerintah Iran dan dihadiri ribuan orang di Teheran. Barisan peti mati yang dibalut bendera Iran tersebut ditumpuk hingga 3 tingkat di atas truk serta dihiasi bunga mawar merah putih dan bingkai foto para korban yang tewas. Situasi di Timur Tengah kian memanas. Korps Garda Revolusi Iran secara resmi menyatakan kesiapan tempur menghadapi potensi agresi Amerika Serikat. Panglima Garda Revolusi Muhammad Pakpur dikutip dari APPN menegaskan setiap serangan terhadap kedaulatan Iran akan dibalas dengan kekuatan penuh. Kekuatan udara Iran kini dalam posisi siaga tinggi. Iran terus memantau ketat pergerakan personil serta pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Timur Tengah. Sementara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi dalam wawancara dengan Fox News mengatakan, Teheran tetap membuka jalur diplomasi dengan Amerika Serikat. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is, between war and diplomacy is a better way, although we don't have any positive experience from the United States, but still diplomacy is much better than war. But it is up to the US President to decide. Menanggapi soal serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan mengamati dan melihat. Serangan tidak lagi menjadi pilihan. Itu disampaikan Trump di Gedung Putih di Washington DC. We're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. No executions, everyone was talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but... Ketegangan di Iran juga menimbulkan kekhawatiran bagi warga negara Indonesia di Iran. Komisi 1 DPR meminta Kementerian Luar Negeri menyiapkan skema evakuasi bagi warga negara Indonesia di Iran di tengah gelombang demonstrasi besar yang menelan korban jiwa. WNI kita di sana lumayan sih, terutama pelajar mahasiswa banyak. Nah, kami berharap mudah-mudahan di Kemlu menyediakan kontingensi plan perencanaan untuk kalau sewaktu-waktu diperlukan evakuasi itu sudah segera siap. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap komunikasi dengan WNI di Iran masih mengalami kesulitan di tengah situasi yang terus memanas. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari lokasi rawan sambil menyiapkan langkah antisipasi termasuk evakuasi jika diperlukan. Komunikasi agak sulit ke Iran, kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan. Harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, memperhatikan perkembangan situasi. Saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Berdasarkan laporan dari Human Activist News Agency, 2.500 orang tewas akibat demonstrasi besar-besaran berujung kerusuhan di Iran. Peristiwa ini jadi tragedi paling berdarah sejak revolusi Iran pada tahun 1979. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, situasi di Iran kian memanas. Lalu bagaimana nasib warga negara Indonesia di sana? Kita akan berdiskusi dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Ada Bapak Syamsur Rizal. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini kan Menlu bilang kalau masih kesulitan berkomunikasi dengan WNI di sana. Lalu apa kira-kira rencana darurat yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di sana? Ya, makasih banyak. Yang pertama, kita memang sudah meminta secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan skema evakuasi pada kondisi yang kita tidak inginkan, pada kondisi yang paling ekstrim, dan kesulitan yang dialami oleh Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi memang karena hampir semua sistem digital di sana dengan sengaja di breakdown, dan ini juga sih sebenarnya sudah ada utusan-utusan yang kita minta untuk bisa memasuki Iran termasuk melalui jalur militer, sehingga komunikasi itu bukan hanya dalam konteks diplomasi langsung ke warga kita melalui Kementerian Luar Negeri, tetapi juga melalui militer. Dan kabar terakhir yang kami terima itu bahwa pesan ini sudah sampai bukan hanya kepada warga negara, bukan cuma kepada kedutaan kita di sana, tetapi juga kepada warga negara Indonesia yang ada di Teheran dan di beberapa wilayah di sekitar Iran. Dan mudah-mudahan pesan yang sudah sampai itu mereka sudah bisa standby, dan kita berharap skema evakuasi yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dan bisa diaktifasi setiap saat. Iya Pak Syamsu, tapi kan ada juga informasi yang beredar di media kalau ada anggota keluarga yang bahkan tidak bisa dihubungi selama 5 hari. Nah, dari laporan yang Komisi 1 terima, kondisi WNI saat ini memang masih dalam tahap aman? Dipastikan itu? Ya, kalau untuk warga negara Indonesia yang ada di Teheran dan sekitarnya itu relatif sudah terkomunikasi semuanya. Cuma kita belum tahu apakah ada di beberapa kota-kota yang lainnya itu yang belum terkoneksi. Tetapi pada dasarnya Kementerian Luar Negeri ini sudah menyampaikan bahwa mereka sudah sebagian besar sudah bisa dihubungi dan sudah memiliki standar keamanan termasuk potensi evakuasi. Oke, jadi mereka sudah. Jadi dari mereka ini masih bertahan di rumah masing-masing atau sebenarnya KBRI Teheran itu mempersilahkan mereka untuk ke kantor KBRI atau bagaimana sih Pak? Jadi lebih banyak yang masih bertahan di rumahnya, bahkan masih ada yang beraktivitas karena tidak semua daerah juga di sana yang tidak aman, tetapi ada beberapa daerah juga yang masih boleh dibilang masih terkontrol. Jadi skemanya itu sudah ada emergency plan yang mereka sudah siapkan, sehingga ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, mereka sudah punya rencana, termasuk rencana-rencana teknis untuk masuk ke KBRI atau ke bandara terdekat, sudah disiapkan katanya. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini kita akan monitor terus keselamatan warga negara Indonesia itu benar-benar bisa kita jaga. Ya, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono per tanggal 12 Januari atau hari Senin kemarin itu memang bilang bahwa kondisi masih aman, istilahnya belum diperlukan adanya evakuasi. Tapi kalau dari DPR melihat kondisi Iran saat ini, sudah harus segera mungkin mengevakuasi atau masih melihat situasi dulu? Ya, kalau kita memang hanya menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri, tetapi kita juga meminta aparat keamanan, terutama dari TNI itu untuk menjalin komunikasi alternatif. Jadi bukan cuma dari Kementerian Luar Negeri atau secara diplomatik, tetapi juga kita minta dari pihak keamanan, terutama dari TNI juga, karena salah satu tugas TNI sekarang itu adalah bagaimana membantu warga negara Indonesia yang di luar negeri. Sehingga dengan pendekatan yang lain, extra approach-nya ini berupa pendekatan militer, karena ada hubungan militer yang cukup baik dengan Iran, sehingga informasi-informasi ini tetap bisa memberikan jaminan kepada WNI itu untuk ada emergency exit yang mereka bisa dapatkan, termasuk beberapa skema yang lain. Jadi termasuk bukan hanya lewat udara, karena sebagian besar wilayah udara Indonesia, Iran itu sudah ditutup, sudah dibatasi, tetapi ada juga skema-skema termasuk lewat laut dan darat. Jadi beberapa rencana-rencana mereka sudah siapkan, terutama contingency plan untuk evakuasi ini. Tetapi sejauh ini sampai per hari kemarin, hari Rabu itu
belum dibutuhkan evakuasi yang terstruktur. Jadi ini kalau ada warga negara Indonesia yang kemudian memutuskan untuk secara personal misalnya mau meninggalkan Teheran atau meninggalkan kota-kota yang lainnya, itu juga diizinkan dan diberikan kemudahan. Oke, baik. Pak, singkat saja, adakah imbauan bagi keluarga yang hingga saat ini masih khawatir tidak bisa menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka aman, ini bagaimana? Adakah imbauan bagi keluarga? Singkat saja, Pak. Oh ya, memang kita meminta supaya mereka rajin menghubungi Kementerian Luar Negeri. Sayang sekali saya tidak hafal nomor online-nya, tetapi silakan Anda browsing karena prioriti keamanan warga negara Indonesia yang ada di Teheran itu menjadi prioritas kita saat ini. Insya Allah, dalam pasti kita update terus ya. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB, Bapak Syamsul Rizal. Salam sehat selalu, Pak. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai jenazah pendaki asal Magelang yang ditemukan meninggal di Gunung Slamet sudah dievakuasi tim relawan gabungan. Polisi menyebut tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban dan murni kecelakaan. Saudara, jenazah pendaki asal Magelang yang ditemukan meninggal di Gunung Slamet berhasil dievakuasi oleh tim relawan gabungan. Korban dilaporkan hilang sejak akhir Desember 2025. Polisi memastikan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah Syafiq Ridan Ali Razam yang ditemukan tewas di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Polisi menyimpulkan korban meninggal dunia akibat kecelakaan saat melakukan pendakian. Rumah sakit sudah melaksanakan visum luar dan hasil tidak ditemukan adanya luka-luka penganiayaan dan lain sebagainya, sehingga kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Dari pihak keluarga sudah membuat pernyataan untuk tidak melaksanakan otopsi atau pemeriksaan lebih lanjut. Dan Mas Indra supaya langsung naik aja. Setelah 17 hari hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah, Syafiq Rida Ali Razam akhirnya ditemukan para relawan. Pendaki 18 tahun itu ditemukan bukan dalam pelukan hidup, melainkan keheningan abadi. Jasad Syafiq ditemukan di kawasan Pos 9 pendakian Gunung Malang, area Watu Langgar, tak jauh dari titik ditemukannya rekan yang selamat. Korban diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Jenazah Syafiq ditemukan relawan di bawah koordinasi Wanadri yang memutuskan melanjutkan pencarian yang sempat ditutup. Tim SAR menemukan ceceran barang-barang milik korban sebelum akhirnya menemukan jasad korban di hari kedua pencarian. Di hari kedua, Syafiq Ali ditemukan oleh tim relawan yang memang sudah dibuat skenario pencarian. Mencoba di hari kedua, untuk menyapu titik ceceran yang diperkirakan survivor mengarah kepada titik arah lereng Sungai Klimis, anak sungai dari Lembarang, di atas Watu Langgar. Usai ditemukan, orang tua berterima kasih pada tim pencarian. Ayah korban menyatakan Syafiq baru 2 kali melakukan aktivitas mendaki dan awalnya izin mendaki ke Gunung Sumbing. Di hari kemarin anak saya sudah ditemukan dengan izin Allah dan juga dengan kerja keras semua tim, relawan, dan juga warga sekitar yang ada di Cokatakan yang luar biasa. Ya, dia baru 2 kali naik Gunung Andong, yang ini langsung ke Gunung Slamet. Memang pamitnya udah ke Gunung Slamet ya, gitu? Gunung kan aku ke Gunung Sumbing pamitnya. Dia terus ke Gunung Sumbing, tetapi mungkin dia ada keinginan, memang pinginnya Gunung Slamet. Jenazah Syafiq tiba di kampung halaman di Perum Depkes Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kamis malam. Jenazah Syafiq langsung disolatkan di masjid setempat dan akan dimakamkan di pemakaman umum Sidotopo di Kelurahan Kedung Sari, Kamis malam. Tim Liputan Kompas TV.
Usai dievakuasi turun dari Gunung Slamet, jenazah Syafiq langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Guteng Taruna di Brata, Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan situasi terkini di RSUD, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ari Himawan. Ari, selamat malam. Apakah benar pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah? Selamat malam, kalian dan juga saudara. Sempat saya mewawancarai ayah dari almarhum Syafiq Ali sebelum kedatangan jenazah di Gunung Malang, Purbalingga, Jawa Tengah. Dari Rusman, ayah Syafiq Ali mengaku tidak akan melakukan otopsi terhadap jenazah anaknya dikarenakan keluarga sudah ikhlas menerima meninggalnya salah satu anggota keluarga mereka. Dan jenazah sendiri ketika sudah turun ke base camp Gunung Malang yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah, langsung dibawa ke rumah sakit di Purbalingga untuk dilakukan visum luar. Dan visum luar ini hanya dokter saja yang memberi keterangan bahwa meninggalnya Syafiq Ali di Gunung Slamet ini sudah terjadi 15 hari yang lalu. Dan Syafiq Ali sendiri ditemukan meninggal dunia setelah 17 hari relawan gabungan melakukan pencarian di semua pos pendakian Gunung Slamet. Itu Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Ari Himawan langsung dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saudara, lalu lintas di kawasan Cawang padat jelang long weekend pada Kamis malam ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, lalu lintas di kawasan Cawang padat jelang long weekend di hari Kamis malam ini. Kepadatan terjadi di jalur arteri maupun tol dalam kota dari arah Semanggi menuju tol Jakarta Cikampek maupun tol Jagorawi. Kepadatan yang didominasi kendaraan roda 4 terjadi saat jam pulang kantor jelang long weekend. Kepadatan arus kendaraan juga terlihat di kawasan Paster, Bandung, Jawa Barat pada Kamis malam. Kepadatan tidak hanya terjadi di gerbang tol Paster, tapi juga hingga ke jalur arteri. Untuk melihat kepadatan arus lalu lintas terkini, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Anggi Meindarwan. Niko, seperti apa arus lalu lintas yang ada di kawasan Cawang jelang long weekend ini? Apakah ada petugas yang mengatur atau merekayasa lalu lintas di sana untuk mengurai kepadatan yang terjadi? Ya, kalau misalnya kita bisa melihat situasi terkini di tol dalam kota, tepatnya menjelang pintu tol Tebet, Jakarta Selatan atau setelah Patung Pancoran, Valen dan juga saudara, ini dari arah Tomang menuju ke arah Cawang ini terpantau padat merayap hingga pukul 22:25 waktu Indonesia Barat. Sementara kendaraan yang memadati kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 berukuran sedang hingga besar. Kalau misalnya kita bisa melihat ada kendaraan roda 4 hingga minibus, kemudian ada beberapa bus malam yang terpantau baru berangkat dan ini akan memasuki tol Jakarta Cikampek ataupun yang menuju ke arah Bogor. Kemudian kalau misalnya berdasarkan pantauan kami juga, kepadatan yang terjadi di tol dalam kota ini disebabkan oleh bertemunya arus di Simpang Susun Cawang. Dan tentunya setelah dari Simpang Susun Cawang, kondisi arus lalu lintas ini kembali normal menuju tol Jakarta Cikampek. Adapun juga kalau misalnya terkait petugas, Valen dan juga saudara, kami belum melihat adanya petugas yang melakukan rekayasa arus lalu lintas. Tentunya kondisi kepadatan yang ada di tempat saya melaporkan saat ini masih cenderung masih bisa tergolong normal seperti itu, seperti biasa. Dan kalau misalnya melihat dari arah
Cawang menuju ke arah Selipi ini terpantau ramai lancar, juga masih sama didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan di jalur biasanya, di jalur non-tol dari Jalan MT Haryono yang terpantau dari arah Pancoran menuju ke arah Cawang, ini masih terpantau ramai dan juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4, Valenda juga saudara. Adapun kalau misalnya kepadatan yang terjadi di jalur biasa, di jalur MT Haryono ini terjadi karena antrian kendaraan roda 4 yang terjadi di pintu tol masuk Tebet, yang antriannya ini mengular hingga beberapa meter ke belakang. Namun hingga saat ini, hingga pukul 22:25 ini masih tidak terpantau terjadinya ada kepadatan berbeda dengan beberapa waktu lalu yang tadi. Dan kemudian selain itu juga saudara, perlu diperhatikan apabila masyarakat ingin melakukan perjalanan pada malam hari ini untuk tentunya merayakan libur panjang akhir pekan, ini diharapkan bisa memeriksa kendaraannya lebih baik lagi, lalu kemudian memastikan kondisi dalam keadaan fit, dan juga perhatian ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di beberapa titik di Jalan MT Haryono. Ada beberapa galian yang kami pantau tadi baru dilakukan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian, kita harapkan Valen dan juga saudara, jalannya libur panjang akhir pekan ini bisa berlangsung lancar bagi masyarakat yang ingin melaksanakan liburan. Valen, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga Anggi Mendarwan langsung dari kawasan Cawang, Jakarta. Terima kasih. Saudara, terdakwa kasus penghasutan terkait demo akhir Agustus 2025, Laras Faizati bebas bersyarat. Hakim memvonis 6 bulan penjara dengan syarat pengawasan selama 1 tahun. Saudara, terdakwa kasus penghasutan terkait demo akhir Agustus 2025, Laras Faizati bebas bersyarat. Hakim menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dengan syarat pengawasan selama 1 tahun. Laras menangis dan memeluk ibunya setelah mendengar hakim yang memberikan kebebasan bersyarat untuk dirinya. Laras mendapat vonis 6 bulan penjara, namun hakim memberikan kebebasan dengan syarat pengawasan selama 1 tahun. Hakim menilai terdakwa Laras terbukti melakukan penghasutan yang berujung demo rusuh pada akhir Agustus lalu. Laras merasa bersyukur bisa pulang ke rumah, namun ia kecewa karena divonis bersalah atas penghasutan. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saudara, kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.